Om Swastiastu. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran baru 2024-2025 Provinsi Bali sudah di depan mata dan menjadi perhatian masyarakat. Dan tentunya orang tua kemudian wali pun mempersiapkan kemana rencananya akan mencari sekolah lanjutan bagi anak-anak mereka tentunya. Dan yang pastinya bagaimana mekanisme PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan SDM Bali unggul, kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih kali ini. Sudah hadir bersama narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Loh Made Sriaringse, beliau Kepala UPTD BPTP atau Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu Sri. Sehat selalu, Bu. Baik, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Insinyur Ketut Dirga STMSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Om Swastiastu, Bapak Dirga. Sehat selalu ya? Sehat selalu, baik. Saya akan seperti di awal saya sempat mengatakan ini orang tua sudah mulai ketar-ketir nih. Kemana nih rencananya akan menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Ibu Sri, ini kalau kita berbicara tentang PPDB tahun lalu dengan PPDB tahun ini adakah perbedaannya, Bu? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Untuk pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ya, 2025 sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh untuk mekanisme dan prosedurnya. Jadi dari penetapan kuota di masing-masing jalur itu kurang lebih masih sama, Pak. Nah, mungkin sedikit perbedaannya ya di sini. Untuk beberapa jalur yang kami tekankan khususnya di jalur afirmasi itu nanti akan dibuka lebih awal pendaftarannya dibandingkan kalau tahun lalu kan semuanya dilakukan secara serentak dalam satu tahapan kurang lebih selama 4 hari saja. Nah, nanti rencananya di bulan Juni ini ya, ini rencana karena memang juknisnya masih dalam proses saat ini. Mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah ditetapkan. Jadi untuk rencana jalur afirmasi di bulan Juni ini itu akan dibuka di tanggal 19 Juni. Ya. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya. Kemudian untuk jalur yang lainnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua, sertifikat prestasi, zonasi dan nilai rapot itu akan dibuka mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juni. Ya, ada alasan kenapa jalur afirmasi ini dibuka lebih awal nih sendiri, Bu? Mungkin kita ingin memberikan waktu yang lebih lama ya, khususnya bagi calon peserta didik dari kalangan ekonomi yang kurang mampu ya, ini memang menjadi perhatian dari Bapak PJ Gubernur Bali saat ini, di mana memang kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali saat ini kita menekankan khususnya bagi calon peserta didik yang kurang mampu itu memang kita prioritaskan. Baik tidak mampu ataupun dari calon peserta didik yatim piatu itu kita prioritaskan untuk diterima. Jadi mungkin untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan bagi calon peserta didik kurang mampu itu kita perpanjang jangka waktunya sehingga bisa lebih leluasa lagi mungkin dari karena banyaknya calon peserta didik yang dari seluruh kabupaten kota untuk mendaftar itu kan kalau hanya waktunya 4 hari seperti tahun lalu kan mungkin kurang efektif ya. Takutnya setelah itu masih banyak anak-anak kita yang tercecer ya, kasihan. Jadi berdasarkan evaluasi tahun lalu sehingga tahun ini itu kita tambah jangka waktunya untuk pendaftaran dari jalur afirmasi sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak kita yang khususnya dari keluarga tidak mampu ini tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan. Ya, maaf, bisa dijelaskan jalur afirmasi itu mungkin masyarakat juga belum begitu paham apa sih yang dimaksud dengan jalur afirmasi, kemudian bagaimana persyaratannya untuk mencari sekolah atau PPDB melalui jalur afirmasi ini sendiri sehingga Provinsi Bali pun, Disdikpora Provinsi Bali pun akhirnya memperpanjang jalur afirmasi ini sendiri, Bu. Oke, baik. Jadi jalur afirmasi ini ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin ya, kemudian yatim piatu dan juga bagi peserta didik penyandang disabilitas. Jadi jalur afirmasi termasuk jalur inklusi ini kita buka lebih awal
dibuka pendaftarannya rencananya di tanggal 19 Juni 2024, ditutup tanggal 29 Juni 2024. Jadi nanti di sini anak-anak kita yang berasal dari keluarga tidak mampu ini ya dapat diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Jadi nanti anak-anak kita ini bisa mendaftar ya di jalur afirmasi ini dengan memenuhi salah satu persyaratan. Jadi di antaranya dengan melampirkan kartu program Indonesia Pintar atau kartu peserta program Keluarga Harapan ya, atau kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan juga terdata dalam DTKS Dinas Sosial. Kemudian bagi yang anak calon peserta didik yatim piatu ya sudah tidak mempunyai orang tua itu dengan melampirkan surat kematian orang tua. Seperti itu. Jadi itu yang persyaratan yang dipenuhi salah satunya saja. Seperti itu. Jadi nanti tentu akan kita fasilitasi ya. Dan ini yang memang diprioritaskan untuk diterima gitu. Iya, untuk mendapatkan surat-surat melalui jalur afirmasi ini tentunya pengawasannya atau apa ya bisa dikatakan sangat ketat sekali, Bu? Kalau sangat ketat kan kita lihat juga kondisi di lapangan, Pak. Yeah. Ya, jadi mungkin tidak semua dari calon peserta didik kita ini kan mempunyai dokumen yang lengkap ya, apalagi mungkin dari keluarga yang ekonomi tidak mampu kan banyak anak-anak mungkin atau yang tidak punya orang tua lagi dan sebagainya. Yeah. Nah itu nanti juga ada salah satu alternatif juga apabila memang belum lengkap sesuai dokumen yang dipersyaratkan itu ada salah satunya nanti kita lakukan home visit. Jadi kunjungan langsung ke tempat tinggal dari calon peserta didik tersebut. Jadi kita tidak serta-merta kaku sekali bahwa kalau tidak melampirkan persyaratan ini tidak diterima, tidak seperti itu juga. Jadi nanti satuan pendidikan sekolah tujuan itu juga akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan langsung ke tempat tinggal calon peserta didik. Jadi dilihat juga kondisi keluarganya seperti apa, keadaan ekonominya, rumahnya seperti apa. Jadi setelah dilihat dari hasil penilaian kunjungan itu ternyata memang benar ya kondisinya memang rentan ya, jadi masuk kategori keluarga miskin itu bisa kita terima seperti itu. Iya. Nah, untuk tahun 2024-2025 ini sendiri ini sudah ada datanya, Bu, berapa lulusan SMP dan berapa daya tampung nanti yang akan ditampung di sekolah di SMA SMK ini di tahun ini? Oke, baik. Jadi berdasarkan analisis pemetaan daya tampung yang sudah kami lakukan ya. Untuk jumlah lulusan SMP di tahun itu ada 64.280 seperti itu. Kemudian daya tampung dari SMA dan SMK negeri itu ada 49.288. Kemudian daya tampung SMA dan SMK swasta itu 38.592. Jadi kalau kita jumlahkan daya tampung SMA dan SMK negeri dan swasta itu jumlahnya 87.880 ya. Jadi kalau kita bandingkan lulusan SMP dengan daya tampung negeri dan swasta itu sebenarnya tidak terdapat kekurangan daya tampung karena sebenarnya masih berlebih sekitar 23.000. Nah memang kalau dibandingkan dengan negerinya saja dari sisi daya tampung negeri saja memang masih terdapat kekurangan sekitar 14.000. Nah itu mungkin nanti kami himbau juga kepada orang tua calon peserta didik, kepada masyarakat, mohon juga permakluman karena memang daya tampung negeri memang belum dapat mengakomodir seluruh jumlah lulusan SMP ya untuk bisa masuk semuanya ke sekolah negeri. Mungkin nanti diharapkan jika memang tidak diterima ya di sekolah negeri pilihannya, silahkan memilih sekolah alternatif lainnya, sekolah swasta dan sebagainya yang memang kualitasnya pasti tidak kurang juga dari sekolah negeri seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini dari dinas pun memberikan pengertian kepada masyarakat agar mindset masyarakat agar tidak terpaku dengan label negeri minded seperti itu, Bu? Ya, seperti itu, Pak. Ya, kami harapkan juga dari sekarang nanti dilihat juga keinginan dari anak itu sendiri seperti apa. Jadi biar nanti tidak
orang tuanya inginnya di sekolah tertentu, padahal Iya. anaknya inginnya mungkin ke SMK seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat juga ya keinginan dari anak itu sendiri seperti apa. Jadi karena ke depan kan anak itu sendiri nanti akan menjalankan, membina masa depannya seperti apa. Nanti kita sebagai orang tua mungkin sisinya sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi ya. Sehingga ke depan anak-anak kita ini dapat mencapai harapan dan cita-citanya di masa depan sesuai dengan keinginan dan potensi diri yang dimilikinya. Jadi Seperti komunikasi dengan sang anak Iya, juga tentu, diperlukan sangat dari penting orang dari tua ini ini. sendiri ya, bukan hanya Iya. keinginan dari orang tua. Seperti itu demi gengsi, Bu. Jadi jangan hanya karena gengsi ya Pak. Iya. Mungkin kalau di sekolah favorit ini di situ lebih ini mungkin ya orang Iya. tua ya. Tapi kita kembalikan juga kepada si anak itu sendiri ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan lebih kritis mungkin ya. Mungkin mereka pandangan atau visi misinya ke depan mungkin sedikit berbeda dengan zaman saya mungkin dulu ya Oke, seperti berbeda dengan Iya. orang tua zaman old, bisa dikatakan demikian. Ibu Sri, Pak Dirga, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mekanisme PPDB tentunya untuk mewujudkan SDM Bali unggul tentunya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya bagaimana mekanisme PPDB untuk mewujudkan SDM Bali unggul. Saya ke Pak Dirga Niki sendiri selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Kalau tadi sekilas kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Luh Madesrian Ningsih Niki sendiri. Bagaimana dengan persiapan dari PPDB di Kota Denpasar Niki sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya kepada pemirsa Bali TV yang sangat setia, ya perlu saya sampaikan terkait dengan PPDB tahun ajaran 2024-2025 di Kota Denpasar mungkin tidak jauh beda dengan tahun lalu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Kadek terkait dengan proses PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali. Nah, untuk diketahui bahwa kita di Denpasar untuk Juknis sebetulnya mohon maaf ini masih proses, Pak. Juknis masih proses, jadinya dapat kami sampaikan terkait dengan rencana pelaksanaan PPDB kita tahun ini, yaitu tetap mengacu pada Permendikbud nomor 1 2021 tentang penerimaan peserta didik baru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tetapi kalau di Kota Denpasar karena sesuai kewenangan, kita memiliki kewenangan dari tingkat TK, SD sampai SMP diterbitkan Perwali nomor 15 tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru tingkat TK, SD, dan SMP. Nah, kemudian terkait juga dengan prinsip dasar kita, PPDB kita di Kota Denpasar tetap mengacu pada prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Mungkin sama dengan karena kita mengacu pada Juknis yang ada di Permendikbud 1 2021. Nah, kemudian permasalahan yang ada sebetulnya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita akan berpacu pada daya tampung. Daya tampung kita selalu akan menjadi masalah. Karena apa? Karena sekolah negeri yang kita miliki masih terbatas. Nah, terutama kami di tingkat SMP seperti itu. Ya. Mungkin itu, Pak. Ya, saat ini SMP yang ada di Denpasar SMP 16 ya, Pak ya? Sampai 16. Sampai 16 ya, yang saya tahu ya. SMP 16 baru kita dirikan tahun lalu dan sudah menerima murid juga. Sekarang sudah ada di kelas 7 yaitu kelas 1 SMP. Nah, jadinya daya tampung kita untuk di SMP itu kurang lebih 5.000. Sedangkan tamatan SD yang ada di Kota Denpasar Untuk tahun 2024 ini kurang lebih 14.300. Kemudian dari 14.300 itu yang
KK Denpasar Hmm. 9.000. Jadinya hampir 4.000 lebih masyarakat di Denpasar harus berlomba-lomba untuk di sekolah negeri. Kan gitu jadinya. Artinya dari 9.000 itu 4.000 lebih dia harus ke sekolah swasta. Baik. Sedangkan untuk di SD Mhm. kita memiliki tamatan TK sekarang kurang lebih 13.600. Dari 13.600 itu 8.000 lebih KK Denpasar. Kemudian daya tampung kita di sini memadai sebetulnya kita di Denpasar untuk SD. Kita daya tampung kita 9.800. Jadinya kita dari tahun ke tahun bisa menerima masyarakat ber-KK di luar Denpasar hampir 1.000 sampai 2.000 peserta didik. Baik. Nah jadinya kita betul-betul memakai asas NKRI, tidak ada diskriminatif karena amanat undang-undang bahwa sepanjang kita memiliki daya tampung, kita wajib hukumnya untuk menerima peserta didik di jenjang pendidikan masing-masing. Ya, untuk KK Denpasar berarti ini diprioritaskankah, Pak? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Itu kan amanat undang-undang, mohon maaf. Artinya dengan otonomi daerah, daerah diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas fungsi sesuai dengan dinas masing-masing. Seperti kami di Dinas Pendidikan, kami harus mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Jadinya secara otomatis masyarakat Denpasar dengan tidak ada niat untuk diskriminatif, kita harus mengutamakan masyarakat Denpasar. Jadinya kalau ada kuota yang lebih, kalau di terutama di tingkat sekolah dasar ini, itu kita berikan kesempatan kepada kakak di luar Denpasar, tetapi semasih ada daya tampung. Baik. Ya, seperti itu, Pak. Ya, baik. Dari jalur-jalur yang seperti yang Ibu Kadesri sampaikan ini sendiri juga berlaku di Denpasar, Pak? Sudah berlaku. Sudah berlaku juga? Kalau kita, Pak. Nah ini nih yang menjadi permasalahan kita dari tahun ke tahun, yaitu jalur perpindahan seperti itu, Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Nah kalau kita, tadi kita kan ngomong di PPDB SD, Pak ya. Iya. Kalau di PPDB jenjang pendidikan sekolah menengah pertama SMP, itu kita sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 1 2021, kita tetap menyediakan 4 jalur. Yaitu pertama jalur zonasi, kemudian jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua wali murid. Nah dalam jalur zonasi itu kita bagi 2 lagi, Pak. Kita ada jalur zonasi umum, yang dimaksud jalur zonasi umum itu jalur zonasi melalui nilai rapot 5 semester terakhir. Kemudian itu diseleksi, di ranking. Nah kalau misalnya kebetulan ranking yang paling bawah itu misalnya kembar angkanya, misalnya angkanya 24,00 gitu misalnya, sedangkan itu batas paling bawah, jadinya itu misalnya ada angka yang paling bawah itu misalnya 10 orang atau 20 orang siswa. Itu kita ranking lagi mata pelajarannya, Pak. Pertama bahasa Indonesia, kemudian matematika, ketiga IPA. Nah itu yang berhak mendapat kursi di sana. Kemudian untuk zonasi yang kedua, bina lingkungan. Kalau zonasi bina lingkungan itu murni menggunakan zonasi yang diukur dari jarak tempat tinggal menuju sekolah yang dilamar. Jadinya jarak udara itu. Nah jadinya betul-betul itu menyeleksi atau meranking jarak terdekat. Nah kemudian di prestasi, Pak, di prestasi kita ada 2 juga. Ya. Dibagi 2, akademik, non akademik.
Akademik itu melalui prestasi akademiknya. Kalau akademik ada olahraga, ada seni. Termasuk kita kemarin menyelenggarakan Lomba Trisandia. Oh. Kita akomodasi juga. Kita akomodasi 1% itu. Termasuk juga Lomba Bahasa Bali, Usaha Darmo Gita. Kemudian PKB, Pekan Kesenian Bali, itu semua kita akomodasi di seni maupun di olahraga. Nah seperti itu Pak. Jadi prosentasenya ada yang berubah di tahun ini Pak? Kalau prosentasenya kita zonasi itu 60%, yang umum itu kita 40%, kemudian yang bina lingkungan 20%. Kemudian yang prestasi itu 30%. Kemudian yang afirmasi 5%, yang perpindahan orang tua wali itu 5%. Itu hampir sama dengan tahun lalu. Ya, baik. Bagaimana dengan sosialisasi yang diberikan kepada calon peserta didik baru seperti kata Ibu Kadesri ini sendiri, agar mindset masyarakat ini sendiri yang tidak tertampung di sekolah negeri ini sendiri, tidak terpaku dengan label negeri minded ini sendiri. Apa yang dilakukan dari Dinas Kota Denpasar ini sendiri Pak? Terima kasih Pak. Kita sudah melakukan sosialisasi sudah mungkin cukup lama Pak. Karena pergerakan PPDB online di Kota Denpasar ini dimulai dari tahun 2009 Pak. Kita dari tahun itu sudah memulai secara pelan-pelan untuk merubah mindset masyarakat agar tidak negeri minded atau negeriisme gitu. Nah caranya adalah dengan mensosialisasikan bahwa di sekitar kita, terutama di Kota Denpasar, sekolah swasta itu tidak kalah kualitas kita. Tidak kalah. Dan kalau saya melihat juga, mohon maaf, pemimpin-pemimpin kita banyak terlahir dari sekolah swasta malahan. Kan gitu ya. Artinya bahwa sekolah swasta kita bagus-bagus. Nah hanya saja mungkin karena masyarakat itu masih berpikiran bahwa sekolah negeri itu lebih baik, ya karena dulu kan ada zaman sekolah favorit, sekolah unggulan. Di mindset masyarakat ingin selalu mencari sekolah negeri seperti itu. Padahal dengan kebijakan Mas Menteri, Mendikbudristek, tidak ada sekolah favorit sekarang. Yang ada pemerataan mutu pendidikan, semua sekolah itu diharapkan sama. Di setiap kecamatan, kita memiliki 4 kecamatan, harapan kita semua kecamatan di Kota Denpasar itu mutu pendidikan kita sama-sama. Ya, seperti itu Pak. Ya, Ibu Kadesri. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh kementerian, khususnya ini baru beberapa waktu lalu kita juga mendapat kabar bahwa Mendikbudristek menetapkan syarat usia PPDB 2024 ini untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA ini sendiri. Ini berpengaruh nggak sih terhadap pelaksanaan PPDB 2024 ini sendiri, Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk PPDB di tahun ini kita tetap mengacu berpedoman kepada Peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi seperti disebutkan dalam Permendikbud bahwa usia paling tinggi yang bisa mendaftar di PPDB adalah pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan saat pendaftaran PPDB ya. Jadi kalau di tahun 2024 ini kan usia paling tingginya di 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024 seperti itu. Jadi memang seperti itu yang sudah sudah disantumkan di dalam Permendikbud ya. Jadi memang walaupun kita turunkan kembali dalam peraturan gubernur ya tentang pedoman PPDB di Provinsi Bali, tetap kita mengacu kepada apa yang sudah dituangkan dalam Permendikbud seperti itu. Dan kemudian di tahun 2024 ini juga dari pusat ya juga turun juga keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Permendikbud. Jadi ini yang menegaskan kembali apa yang sudah disiratkan di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sehingga di daerah tidak ada lagi mungkin
persepsi ya, atau perbedaan persepsi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga kita juga mengacu dengan keputusan Sekretaris Jenderal yang sudah keluar di akhir tahun 2023. Di sini penekanannya mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin khusus di jalur zonasi ya. Di jalur zonasi penekanan yang ditekankan di PPDB tahun 2024 ini mungkin khususnya terkait dengan kartu keluarga, Pak, seperti itu. Jadi kartu keluarga itu kan tahun lalu memang sudah disyaratkan bahwa diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, sesuai dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud juga disampaikan bahwa apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Walaupun belum 1 tahun? Iya, asalkan tidak menyebabkan perpindahan domisili. Misalnya ada keluarga yang meninggal, sehingga kan harus berubah nama anggota di kakaknya. Kemudian mungkin ada yang lahir, mungkin punya adik, seperti itu. Yang penting tidak menyebabkan perubahan domisili, itu masih diperkenankan. Kemudian di sini juga yang penting ya, jadi nama orang tua wali calon peserta didik yang tercantum pada kakak itu juga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor atau ijazah di jenjang sebelumnya, seperti itu. Jadi mungkin yang ini agak peraturan dari pusat yang baru juga kami terima, dan memang saat ini sedang kami tuangkan dalam Juknis PPDB. Ini juga masih dalam proses, mungkin sama seperti Kota Denpasar masih dalam proses Juknisnya, dan ini rancangannya juga kita tetapkan berdasarkan apa yang sudah dituangkan di dalam keputusan Sekretaris Jenderal. Mungkin ini yang mungkin nanti harus juga dicermati juga oleh calon peserta didik. Kalau dulu kan mungkin dia masih bisa, yang penting kan minimal 1 tahun ya, seperti itu. Tapi di sini harus ada juga nama orang tuanya dalam satu kakak. Nah, ini yang menarik sekali. Nanti kita akan bahas, Bu Kadesri dan Pak Dirga. Kita akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih, bagaimana mekanisme PPDB tahun 2024 ini sendiri, khususnya untuk Provinsi Bali untuk mewujudkan SDM Bali unggul tentunya. Masih bersama Ibu Kadesri, Kepala UPTD BPTP Disdikpora Provinsi Bali, dan juga ada Bapak Ketut Dirga dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tentunya. Ibu Sri, ada yang menarik sekali, ada hal yang perlu kita garis bawahi tentang zonasi KK ini sendiri. Orang tuanya atau nama orang tua harus sama dengan kakaknya, seperti itu. Iya. Iya, jadi karena beberapa, ya, maaf sekali, ini kekisruhan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sendiri, yang ingin pindah sekolah, mereka akan numpang, maaf istilahnya numpangkah ke kakak familinya atau kerabatnya, itu tidak akan diperbolehkan kembali. Iya, jadi sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam keputusan Sekretaris Jenderal ya, nomor 47 tahun 2023. Jadi di tahun 2024 ini memang sedikit diperketat lagi aturannya. Mungkin itu tadi untuk mengantisipasi seperti halnya tadi ya. Karena kan prinsipnya zonasi kan mendekatkan anak kita ya, anak didik kita ini kepada sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Nah, sedangkan kita lihat sendiri bahwa dari daya tampung itu sendiri, sebenarnya kalau negeri kan belum dapat menampung seluruh jumlah lulusan SMP ya. Nanti untuk mungkin mengantisipasi beberapa hal seperti tadi mungkin disampaikan. Jadi diperketat tahun ini bahwa nama orang tuanya harus berada dalam satu KK yang sama dengan calon peserta didik, dan tetap dipesertakan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, seperti itu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan juga untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali ya. Jadi sesuai dengan rancangan yang sudah sedang dalam proses untuk penetapan Juknis PPDB di Provinsi Bali. Jadi surat penugasan nantinya saat apabila calon peserta didik mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua wali, tentu harus menyertakan surat penugasan orang tuanya ya. Nah, surat penugasan orang tua tersebut dari instansi atau lembaga atau perusahaan itu yang mempekerjakan orang tua calon peserta didik ini harus
paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi tanggal terbit surat penugasan itu maksimal di tanggal 26 Juni 2023, seperti itu. Dan juga perpindahan tugas orang tua wali ini juga minimal antar kabupaten kota atau dari luar provinsi. Mungkin itu sedikit perbedaannya di tahun ini. Dan kemudian untuk di jalur prestasi, ya mungkin yang sedikit berbeda di tahun ini adalah sertifikat prestasi itu diterbitkannya paling singkat 6 bulan. Ya, sebelum pendaftaran PPDB. Kalau tahun lalu kan selama didapatkan selama siswa tersebut masih menjadi siswa SMP itu masih bisa digunakan. Tapi di sini sekarang kita batasi paling singkat 6 bulan. Jadi kalau misalnya mungkin mengikuti kejuaraan yang diperoleh di tahun 2024 ini belum bisa dipergunakan. Jadi minimal di akhir tahun 2023 minimal. Seperti itu. Ya, itu sedikit mungkin perbedaannya di tahun ini. Baik, itu yang harus dipahami oleh para orang tua, wali yang akan mencari sekolah bagi anak didiknya nanti, Ibu Kadek. Seperti itu ya. Baik, Bu Kadek, berarti ini pendaftarannya secara online sudah seperti dari Denpasar ini 2009 sudah dilakukan pendaftaran secara online. Iya, jadi kami Provinsi Bali juga sudah melakukan pendaftaran online ini mungkin sejak tahun 2017 ya kalau tidak salah. Untuk tahun 2024 ini PPDB juga akan dilaksanakan secara online, mulai dari pendaftaran, ya, kemudian pengumuman, daftar ulang itu dilakukan secara online. Nah, mohon maaf dalam kesempatan ini kami belum dapat menginformasikan websitenya karena memang untuk juknisnya sendiri kan masih proses untuk penetapan. Nanti setelah selesai juknis ditetapkan dan kita juga sudah selesai untuk menyiapkan sistem online PPDB-nya, tentu akan segera kami informasikan kepada masyarakat dan calon peserta didik. Jadi nanti kami harapkan masyarakat dan calon peserta didik dapat memantau ya website disdikpora.baliprof.go.id ya. Jadi dapat melihat di laman website Disdikpora Provinsi Bali. Mudah-mudahan bulan Mei ini segera bisa dapat kami sosialisasikan terkait dengan petunjuk teknis PPDB di Provinsi Bali. Termasuk juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Iya, siap. Jadi nanti akan segera kami siapkan bahan-bahan untuk sosialisasinya, baik nanti bisa juga diakses lewat media sosial dari Disdikpora maupun di websitenya. Kemudian kalau mengacu dari tahun lalu, jadi di bulan Mei ini, di awal Mei biasanya sudah kita lakukan pembukaan posko PPDB. Jadi di seluruh satuan pendidikan itu seperti tahun yang lalu awal Mei biasanya kita sudah himbau agar satuan pendidikan sudah membuka posko PPDB sehingga bagi masyarakat dan calon peserta didik yang membutuhkan informasi awal jadi bisa menyiapkan sedari awal ya apa-apa saja dokumen yang harus disiapkan dan tanggal pelaksananya kapan sehingga masyarakat bisa menyiapkannya jauh-jauh hari, tidak nanti mungkin baru mau dekat PPDB baru gerudugan ke ini ke sekolah ya. Jadi nanti mudah-mudahan di awal Mei ya masyarakat dan adik-adik kita calon peserta didik dapat ke posko PPDB yang tersedia di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Kota Sebali ataupun dapat ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kami juga membuka posko PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Iya, saya ke Pak Dirge. Pak Dirge, ini saban tahun ini persoalan kita tentang apa ya, tentang PPDB ini sendiri menjadi perhatian dari masyarakat luas, khususnya yang akan mencari sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi ini sendiri. Mereka berharap ini ada PPDB yang berkeadilan bagi mereka seperti itu, karena ribuan anak-anak tidak akan tertampung di sekolah negeri. Seperti apa ya tindak lanjut dari Dinas Kota Denpasar ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan PPDB yang berkeadilan, ya kami sudah sepakat menggunakan prinsip seperti kami sampaikan tadi, objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, objektif yang dimaksud itu adalah tidak terjadinya diskriminatif, semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama. Kemudian transparan, kita secara transparan menginformasikan proses kepada masyarakat. Dan itu dilakukan secara online.
Nah, utamanya untuk penerimaan di jenjang SMP. Kemudian di SD kita offline, Pak, menggunakan manual itu. Nah, kemudian akuntabel, semua yang kita putuskan, semua yang kita proses, kita dapat pertanggungjawabkan. Nah, jadinya berdasarkan 3 prinsip dasar itu diharapkan dapat mencerminkan keadilan bagi peserta didik. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Baik, untuk tingkat SD ini sendiri banyak sekali nih yang tidak bisa dikatakan dari tahun ke tahun juga menjadi permasalahan seperti itu, Pak. Jadi apa solusi dari Dinas Disdikpora Kota Denpasar ini sendiri untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini khusus didahulukan untuk yang ber-KK Denpasar, seperti itu, Pak? Terima kasih. Permasalahan yang ada dari tahun ke tahun mungkin masyarakat publik sudah tahu seperti itu. Terjadi sedikit mispersepsi terkait dengan PPDB terutama di jenjang SD. Nah, di sini kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lulusan TK ke jenjang SD 13.600 lebih. Kemudian KK Denpasar itu berjumlah kurang lebih 8.000. Daya tampungnya itu adalah 9.000. Nah, jadinya 9.800. Nah, jadinya untuk di SD sebetulnya kita sudah menyiapkan slot untuk KK di luar Denpasar 1.800 kurang lebih, hampir 2.000. Artinya disitulah peluang-peluang yang kita siapkan untuk bisa menerima peserta didik terutamanya di tingkat sekolah dasar itu lebih banyak. Nah, kemudian langkah-langkah kita untuk mengantisipasi terjadi keributan terutama yang di luar Denpasar. Yeah. Untuk PPDB, untuk penerimaan peserta didik yang ber-KK di luar Denpasar itu akan diterima atau didaftarkan ke Dinas Dikpora melalui situs yang lokal untuk pendaftar lokal yang kita siapkan. Nah, sehingga harapan kita semua anak-anak atau KK yang di luar Denpasar itu terjaring di situ, Pak. Artinya untuk KK Denpasar dia mendaftar ke sekolah, kemudian yang di luar Denpasar dijaring melalui sistem itu. Baik. Nah, dari data ke sistem itu ke https://id/ppdb/sd/datar KK luar Denpasar. Itu kan ada database yang masuk Denpasar. Nah, anggap saja misalnya yang mendaftar di luar Denpasar itu 4.000. Ya. Sedangkan daya tampung kita yang tersedia 1.000 sampai 2.000 gitu misalnya. Berarti ada yang dalam tanda petik di luar Denpasar yang akan tidak kita bisa akomodasi karena daya tampung. Kita kan tidak mungkin menerima semua sepanjang sesuai dengan sekolah yang kita miliki, daya tampung yang kita miliki. Cuman belum pernah terjadi hal itu. Nah, cuman kita pastikan bahwa semua anak-anak lulusan TK di Kota Denpasar dipastikan mendapat sekolah. Jadi ini ada jaminan dipastikan ya, dapat dipastikan sekolah. mendapat sekolah. Ya, karena kita memiliki sekolah swasta juga yang bagus-bagus. Artinya begitu misalnya dia tampung di negeri kita tidak terpenuhi, ya mau tidak mau ya harus ke sekolah swasta. Ya, toh juga di sekolah swasta kita juga mendapat dana BOS juga sama untuk di pendidikan dasar. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, saya ke Bu Kade Sri. Kita berbicara tentang robel ini sendiri, pengawasan dari dinas dari Provinsi Bali ini sendiri juga dilakukan, Bu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kata Pak Dirga.
Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan rombel itu nanti setiap sekolah ya itu sudah punya rombel masing-masing. Iya. Jauh-jauh hari sebelum kita menyusun Juknis PPDB ini, kita juga sudah koordinasi dengan seluruh satuan pendidikan baik SMA dan SMK terkait dengan rombel ini. Nah, dari hasil koordinasi tersebut itu nanti kita tuangkan juga ya, baik di dalam Juknis maupun nanti di dalam sistem PPDB online itu akan terlihat sekolah A berapa rombelnya yang tersedia. Jadi itu sudah sangat transparan sekali, sudah kita sampaikan juga ya. Jadi tidak bisa juga itu nantinya terjadi karena sudah dilihat di sistem rombelnya mungkin ada 10 kelas ya, 360 orang misalnya seperti itu, ya seperti itu nanti yang akan ditampung sesuai dengan sistem. Jadi kami juga dari Distipora Provinsi Bali berkomitmen bahwa PPDB ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kota Denpasar, kita akan menerapkan PPDB ini juga tentu dengan asas objektif ya, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Jadi kita pastikan seluruh masyarakat juga akan mendapat layanan pendidikan yang adil seperti itu, dan kami harapkan juga seluruh calon peserta didik nantinya tentu dapat tertampung di sekolah tujuannya ya. Nah, memang kembali lagi tadi kepada masalah rombel seperti yang kami sampaikan di awal ya, kondisi ya dari daya tampung negeri ya memang tidak seluruhnya dapat memenuhi seluruh jumlah lulusan SMP. Nah, diharapkan juga nanti sekolah swasta juga menjadi pilihan yang sangat baik, yang bisa menjadi pilihan bagi anak-anak kita nantinya, karena memang di sini sekolah swasta dan negeri seharusnya juga tidak ada perbedaan ya. Jadi kita kembalikan lagi nanti kepada anak itu sendiri ya. Tentu dimanapun nanti anak-anak mendapatkan layanan pendidikan ya, kami harapkan juga dengan dukungan dan pengawasan dari orang tua, tentu anak-anak ke depan akan dapat mencapai cita-citanya ya, walaupun misalnya tidak bersekolah di sekolah negeri. Baik. Karena contoh mungkin anak saya juga sekolahnya di swasta. Baik, itu. bukan hanya anak ibu, saya pun pernah bersekolah di swasta, Bu. Saya juga lulusan swasta juga. Baik, Ibu Kadasri, Pak Dirga, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana mekanisme PPDB untuk mewujudkan SDM Bali unggul. Ibu, ada yang menarik sekali ini sendiri bahwa seperti kata Pak Dirga ini, anak-anak kita dijamin nih dapat sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun di swasta. Ini kalau kita berbicara tentang peran serta, bukan hanya peran serta negeri saja, tetapi peran pendidikan atau perguruan swasta pun dalam membangun dunia pendidikan di Bali ini sangat diperhatikan oleh pemerintah ini. Adakah bisa dikatakan perhatian dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Provinsi Bali terhadap perguruan atau swasta niki sendiri, Bu, untuk memajukan dunia pendidikan di Bali? Oke, baik. Jadi untuk sekolah swasta itu sendiri sebenarnya mendapatkan perlakuan yang sama ya, karena juga mendapatkan dana BOS seperti itu, dan juga mendapatkan juga alokasi DAK ya, seperti itu untuk meningkatkan sarana prasarana di sekolah swasta, seperti misalnya di SMK memerlukan beberapa peralatan untuk praktek siswa ya, itu juga didapatkan juga dibiayai oleh dana dari DAK fisik ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dari pemerintah pun juga concern untuk bagaimana sekolah itu swasta itu sendiri juga meningkat, baik dari sisi kualitas, kelengkapan sarana prasarananya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah Provinsi Bali bisa meningkatkan lagi mungkin dengan menambah Bosda misalnya dari daerah dan sebagainya. Ya, ke depan mudah-mudahan bisa kita wujudkan langkah-langkah yang lebih optimal lagi ya, sehingga tidak ada lagi ke depan perbedaan antara sekolah swasta ataupun negeri ya, karena bagaimanapun sama-sama sekolah tersebut adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi ke depan harapan bangsa. Jadi bisa dikatakan ini pemerintah juga hadir dari segala sisi akses, baik itu untuk negeri dan juga swasta, Ibu. Iya, jadi memang kan seperti tadi juga disampaikan ya. Jadi di sekolah swasta itu sendiri kan menerima dana BOS, kemudian juga menerima bantuan DAK fisik untuk
penambahan dari ruang kelas ataupun menambahkan sarana prasarana ataupun alat-alat praktek siswa bagi SMK ya seperti itu. Jadi memang sebenarnya sekolah swasta juga mendapat perhatian juga dari pemerintah. Ya, Pak Dirga dari Kota Denpasar Niki sendiri berarti sekali lagi mindset masyarakat agar tidak terpaku dengan label negeri minded itu selalu ditekankan kepada setiap orang tua atau wali yang akan mencari sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi bagi siswa-siswinya ini sendiri. Dan tentunya ada masukan untuk swasta ke depannya. Seperti apa yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar Niki sendiri, Pak? Ya, baik. Saya jujur aja memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencari sekolah negeri maupun swasta. Nah, jadinya kita mengangkat sebetulnya prestasi beberapa sekolah swasta yang seperti yang saya sampaikan tadi itu banyak juga yang bagus. Kita memotivasi masyarakat, sekolah negeri itu tidak segalanya. Tidak runtuh dunia itu kalau tidak dapat negeri, gitu maksud saya. Baik. Ya, sekolah swasta jauh akan bisa dapat mengantarkan cita-cita peserta didik anak-anak bangsa kita untuk menjadi pemimpin, menjadi generasi penerus Republik Indonesia. Wah, ini yang perlu ditekankan juga kepada orang tua wali. Dunia tidak akan runtuh ketika anak-anak mereka tidak mendapatkan sekolah negeri. Seperti itu, Pak? Iya, memang. Artinya kesempatan kita untuk belajar itu kan di swasta kan banyak tempat belajar juga. Yeah. Jadinya tidak ada nanti ya orang tua yang ngamuk-ngamuk gara-gara tidak mendapat anaknya di sekolah negeri kan gitu Pak ya. Baik. Oh, berarti mencari terhadap saya di swasta pun lebih baik. Nah, melalui kesempatan ini melalui Bali TV saya mengimbau bagi masyarakat Kota Denpasar khususnya yang memiliki visi ke depan dan memiliki kesetaraan ekonomi menengah ke atas, saya sarankan pilih swasta yang bagus. Biar di sekolah negeri bagi saudara-saudara kita yang memiliki kesetaraan ekonomi menengah ke bawah, sehingga terjadi subsidi silang, betul-betul keadilan. Jadi PPDB-nya berkeadilan, seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Seperti kata Ibu Kadesri ini sendiri, banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang juga lahirnya dari pendidikan yang berlatar belakang swasta, seperti itu, Pak? Ya, betul sekali, betul sekali. Pokoknya jangan berkecil hati kalau anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Baik, baik. Berbahagialah menjadi siswa di sekolah luar negeri atau di swasta, akan bisa juga menciptakan pemimpin-pemimpin atau generasi yang lebih baik. Mungkin itu, Pak. Baik, Ibu Kadesri, seperti di awal sudah disampaikan, untuk persiapan, apa yang harus dipersiapkan sekali lagi untuk PPDB 2024 bagi orang tua atau wali yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, SMA, SMK Niki sendiri, untuk Provinsi Bali Niki sendiri, Bu? Baik, terima kasih. Jadi di sini juga sekali lagi saya informasikan ya, jauh-jauh hari sebelum mulai pendaftaran. Jadi di mana pendaftaran kan mulai di tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan. Jadi 19 Juni sudah sudah dibuka, dimulai. Tapi hanya untuk jalur afirmasi dan inklusi saja. Yeah. Nanti untuk jalur yang lainnya itu akan dibuka dari tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2024. Jadi kesempatannya sangat singkat ya, hanya 4 hari. Yeah. Nah, untuk itu jauh-jauh hari mungkin dari bulan Mei masyarakat dan calon peserta didik bisa langsung datang ke posko PPDB di Satuan Pendidikan Sekolah Tujuan ya, yang terdekat dengan domisili dari masyarakat dan calon peserta didik, maupun dapat langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali ya. Nanti hal-hal yang perlu disiapkan tentu ada persyaratan umum dan khusus ya. Jadi persyaratan umum itu adalah ijazah, atau kalau belum keluar ijazahnya bisa surat keterangan lulus, kemudian akte kelahiran, kemudian itu tadi usia paling tinggi 21 tahun ya. Kemudian nanti ada juga surat pernyataan orang tua wali yang nanti dilampirkan pada saat mendaftar, itu nanti akan diberikan oleh panitia saat
ini akan mendaftar nanti akan informasikan surat pernyataan orang tua walinya seperti apa. Kemudian untuk jalur khusus itu setiap jalur kan berbeda-beda dokumen yang dipersyaratkan. Jadi bagi yang memilih jalur zonasi tentu harus melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi untuk yang memilih jalur zonasi jenjang SMA dan SMK kakaknya terbitnya minimal tanggal 26 Juni 2023 ya seperti itu. Kemudian untuk jalur inklusi dan afirmasi seperti tadi melampirkan surat kartu Indonesia Pintar ya KIP ataupun PKH ya ataupun KPS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian untuk jalur inklusi dapat melampirkan surat keterangan atau rekomendasi dari ahli yang menerangkan disabilitas ya. Atau mungkin pernah bersekolah di sekolah inklusi sebelumnya juga dapat dilampirkan. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali itu melampirkan surat penugasan orang tua wali itu yang diterbitkan paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Jadi maksimal tanggal 26 Juni 2023. Kemudian untuk jalur sertifikat prestasi itu melampirkan sertifikat juara hasil perlombaan yang diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB. Jadi kalau yang didapat di tahun 2024 ini belum dapat diakomodir. Kemudian untuk yang memilih jalur ranking nilai rapot itu melampirkan surat keterangan nilai rapot. Kemudian bagi yang memilih SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi itu melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna. Nah untuk pembagian kuota di masing-masing jalur baik SMA maupun SMK itu tidak berbeda jauh dengan PPDB tahun sebelumnya. Jadi untuk jalur zonasi itu kuotanya 50%. Ya, untuk PPDB SMA, kemudian jalur afirmasi kuotanya 15%, jalur perpindahan tugas orang tua kuotanya 5%, jalur ranking nilai rapot kuotanya 10% dan jalur sertifikat prestasi kuotanya 20%. Sedangkan untuk PPDB jenjang SMK itu jalur zonasi 10% kuotanya, kemudian jalur afirmasi 30%, jalur sertifikat prestasi 15% dan jalur ranking nilai rapot 45%. Jadi nanti di dalam Juknis benar-benar sudah segera ya dapat ditetapkan sehingga bisa kami sosialisasikan. Nanti masyarakat dapat melihat zonasinya nanti di dalam Juknis. Jadi sekolah mana yang terdekat dengan tempat tinggalnya nanti ada pilihannya. Seperti itu. Jadi misalnya pilih zonasi bisa memilih di 2 SMA. Baik. Ya, jadi bisa memilih tidak hanya satu sekolah saja, ya seperti itu. Baik. Jadi ada peluangnya tidak diterima di pilihan pertama bisa dilihat nanti pilihan di sekolah pilihan yang keduanya. Termasuk jadi juga di SMK, takut. Bu? Iya. Jadi ada pilihan sekolahnya ya, mungkin lebih jelasnya. Jadi untuk afirmasi dan inklusi tentu hanya dan perpindahan tugas orang tua wali hanya bisa memilih satu sekolah saja. Khusus untuk zonasi dan ranking nilai rapot dapat memilih 2 sekolah, baik PPDB SMA maupun SMK. Baik. Jadi peluangnya juga lebih besar ya. Bagi adik-adik kita yang ingin melanjutkan. Jadi jangan takut tidak diterima karena pilihan sekolahnya tidak hanya satu. Bisa memilih 2 sekolah. Nah di samping jalur-jalur tersebut seperti Ibu sampaikan dan juga Pak Dirga mengatakan bahwa ini PPDB tahun 2024 ini sendiri objektif, transparan, akuntabel. Ada jalur pengawasan nggak sih Bu? Sehingga ya apa yang dikhawatirkan beberapa waktu lalu seperti orang tua yang mengatakan wah nih jumlah rombelnya berlebihan di sekolah negeri. Kenapa dipaksakan seperti itu? Baik. Ya, untuk tahun ini tentu kita mengevaluasi hal-hal yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan kita usahakan apa yang mungkin masih kurang di tahun sebelumnya itu akan kita perbaiki dengan lebih baik lagi di tahun ini. Jadi mudah-mudahan di tahun ini benar-benar sesuai dengan prinsip PPDB yaitu transparan, objektif, ya akuntabel dan non diskriminatif dapat kita terapkan dengan lebih optimal di tahun ini seperti itu. Dan kami juga mohon juga pengawasan dari segala pihak ya. Seandainya nanti ada permasalahan atau hal-hal yang terkait dengan kendala dalam PPDB silahkan menginformasikan kepada kami maupun di satuan pendidikan. Tentu nanti kami akan mencarikan solusi yang terbaik ya.
jangan sampai nanti anak-anak kita tidak dapat sekolah seperti itu. Iya. Ya, kami himbau lagi. Jadi ikuti mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan Juknis PPDB dan pedoman PPDB, ya jalur-jalurnya, karena pendaftaran ini tidak hanya satu jalur saja bisa dipilih, tapi bisa memilih maksimal di 3 jalur. Baik. Ya, jadi tentu peluang calon peserta didik juga besar sebenarnya. Tidak hanya pilih satu jalur zonasi, tapi bisa juga memilih jalur sertifikat prestasi dan juga jalur ranking nilai raport. Jadi Baik. nanti akan dilihat dari seleksinya tentu dari persyaratan di masing-masing jalur. Jadi jangan takut hanya ada satu peluang, tidak. Karena dalam PPDB baik SMA maupun SK dapat memilih 3 jalur sekaligus. Baik, Demikian. asal jangan lewat jalur belakang ya, itu tidak diperkenankan ya. Baik, terima kasih Bu Kadesri dan Bapak Dirga. Tentunya kita harapkan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kita harapkan dengan PPDB tahun 2024 ini sendiri kita wujudkan SDM Bali Unggul. Sekali lagi terima kasih, saya Mades Kedan Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi Om.